Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-65 tanggal 26 April 2022 kita podcast ya, dan podcast hari ini kita kedatangan cowok ganteng, penuh prestasi, wong Palembang, dan nanti kita jelaskan lebih lagi ya. Itu dia, namanya lah Denny Aprisani ya. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam. Iya, saya panggil Denny aja ya, karena ini Siap, Kak. usianya jauh sekali sama Kak Agus ya. Denny adalah kelahiran 11 April 1990 ya, dan syarat prestasi YouTuber juga, dan sekarang juga menekuni apa? Pelatih pencak silat ya. Nah, untuk pencak silat sendiri ya, sudah berapa tahun Denny menekuni olahraga bela diri ini, Dek? Kalau Denny ikut pencak silat khususnya itu sejak tahun 2002 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Tadi saya juga baca kurikulum vitae ya Denny ya, di Google itu tidak susah mencarinya ya. Dan fotonya juga banyak ya. Jadi Denny bisa menceritakan di antara prestasi ya yang mengesankan bagi Denny. Kalau semua prestasi bagi Denny mengesankan. Mengesankan ya. Tapi yang paling berkesan yaitu SEA Games 2011. 2011 di Palembang itu ya. Kalau yang bela dirinya itu di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Jadi karena dulu pada tahun 2008 Denny pernah nulis di buku kuliah dulu target SEA Games, padahal atlet-atlet biasa lah itu. Atlet-atlet biasa Nggak ya. mungkin lah kata orang kan, tapi ketika 3 tahun ke depan itu tercapai. Itu tercapai ya, 2011 tercapai ya. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana kemarin Den? Dulu di Unsri. Di Unsri ya, jurusan apa Den? Jurusan Penjaskes olahraga. Penjaskes ya, cocok ini dengan sejalur ya. Nah kemudian yang tadi kan mengesankan ya, selain sesuai cita-cita dari tahun 2008 ya, apa yang mengesankan lagi? Semua sih mengesankan. Mengesankan ya. Kemudian di antara prestasi yang lainnya boleh Denny sebutkan di antaranya? Denny pernah ikut Asian University Games di Laos. Di Laos ya. POM ASEAN di Palembang juga ikut waktu itu. Asian Beach Game di Vietnam pernah juga. Itu terakhir sih penutup Ya. Internasional PSAT di Solo di Indonesia banyak sih. Kalau di Indonesia banyak. Oh banyak ya? Banyak ya. Internasional. Internasional ya. Ngomong-ngomong, oh ya kita sore hari ini ditemani oleh adik kecil ya. Namanya siapa? Jiel ya tadi ya? Iya, namanya Melviano Aziel Shakil. Panggilannya siapa itu Den? Bang Ziel dipanggil. Bang Ziel ya. Biar dewasa dipanggil abang. Halo Ziel ya. Sama istri juga. Istrinya ini siapa namanya boleh disebut nih Den? Wewe Wita. Wewe Wita ya. Oh jadi nama Wewe itu dari nama istrinya ya? Jadi nama suami istri. Oh suami istri. Wewe. Keren. Tadi ngobrol di sebelum rekaman, istri tercinta juga ini ya. Oh boleh diceritakan, Denny ada ceritain. Jadi istri saya itu atlet pencak silat juga. Atlet pencak silat. Salah satu ikon pencak silat juga. Dia terakhir emas Asian Games. Emas Asian Games. Dan 2 kali juara dunia. 2 kali juara dunia silat ya. terbaik juga dapat predikat. Panggilannya siapa ini? Wewe Wita. Wewe Wita. Saya panggilnya Wita aja ya. Boleh. Halo Adinda Wita ya. Tadi ngobrol-ngobrol teragenda ya untuk podcast di Lensa SN ya. Nah itu panggil ayah-ayah terus Jilnya ya. Sabar ya. Oke, bagaimana support keluarga selama ini dari kan terjun ke dunia pencaksilat tahun 2022 ya Dan ya? 2002. 2002 ya, 2002 saya ralat ya. Itu sebelum terjun ke dunia pencaksilat, orang tua sendiri supportnya gimana? Kalau orang tua sebelum terjun ke pencak silat malah support ikut ke jalur silat ini, karena dulu saya nakal. Oh nakal. Hobi berantem juga ya. Berantem, tapi setelah ikut silat, alhamdulillah nggak hobi berantem. Jadi ada tempatnya sih kalau ada tempatnya berantem. Ya, apa namanya menyalurkan. Iya menyalurkan. Keberanian itu sesuai dengan tempatnya ya. Dan berprestasi. Dan berprestasi. Pemerintah juga. Tahun 2002 itu masih sekolah kelas berapa waktu itu Denny? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Oh jadi kalau dihitung sekarang udah berapa tahun itu Den? Sekitar berapa ya? 18 tahun mungkin ada? Lupa sekitar deh. Itulah. Kurang lebih. Ya. Kemudian kita ngobrolnya ini aja ya. Juga seorang pelatih ya. Nah, Denny ini pelatih di mana aja nih, Den? Saya pelatih di Kota Palembang pelatih. Tapi untuk ranting-ranting sini
Saya pusatnya di Puncak Sekuning sih. Di Puncak Sekuning ya. Cuman kalau kita pelatih ini kemana aja bisa. Namanya kalau pelatih Palembang tuh kan, Palembang ini ibaratnya punya kita. Jadi nggak mandang perguruan lagi. Nggak mandang perlu. Kalau di dunia pencak silat, Denny dipanggil apa ini? Biasanya ada panggilan. Mas kadang ya. Bang, kadang coach. Oke, Mas Denny biasa kalau. Oh, Mas Denny ya. Dan saya tanya juga dengan keseharian Denny ya. Tentu pencak silat adalah olahraga yang dicintai oleh Denny ya. Tapi Denny tentu ada bekerja sehari-hari di mana tadi disebutkan? Kalau kemarin itu sempat Denny di Bapenda Provinsi. Bapenda Provinsi ya. Samping Samsat itu. Samping Samsat ya. Tapi mengundurkan diri untuk fokus di dunia YouTube. Di dunia YouTube. Nah, ini saya mau tanya dunia YouTube. Tadi saya intip-intip juga YouTube-nya, subscribe-nya banyak. Ini boleh dibagi sedikit rahasianya untuk penonton Lesa SN membuat konten menarik bagi Denny. Itu si Ijil mau ikut ya. Ayo Ijil nanti ikut ya. Ya kalau Denny sih supaya penonton banyak tuh kita memberikan konten yang edukasi sih. Edukasi ya. Informasi. Kayak inilah ini lensa ini insya Allah cepet deh kalau menurut Insya Allah cepat ya. Kita belum sampai 3 bulan Jil ya. Iya. Tapi subscribe-nya jauh sama Denny nih. Bertahap. Ada masanya sih. Tapi mungkin orang kalau mencari pencak silat searching dapatnya yang ke Denny ya mungkin ya. Dan kemungkinan juga Denny juga sudah namanya juga cukup populer ya. Bisa jadi ya. Nggak tahu juga sih. Ilham boleh diliatin Denny sebentar ke kamera. Apa namanya Jil? Kok Denny ya? Sini, ya Jil ya. Jadi penonton Lesa SN, Adi dan Denny ditemani putra tercinta ya, namanya siapa tadi panggilannya? Namanya Bang Ziel. Bang Ziel. Umurnya berapa nih? 1 tahun. 1 tahun ya, nggak apa-apa. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan ya. Dan kayaknya ini sama kayak bapaknya ini ya. Aktif ya. Oke Jil ya. Kita ngobrol dulu sama itunya ya, papanya ya, itu Jil ya. Oh senang sekali deh ya. Penonton Lesa SN, iya Jil. Nama lengkapnya siapa tadi Den? Melviano Aziel Syakil. Oke, Melviano ya, panggilannya. Saya panggilnya Jil aja ya. Iya, boleh ya. Ngomong-ngomong, Denny orang mana aslinya Den? Saya lahir di Muara Rupit. Muara Rupit. Musirawas Utara. Musirawas Utara. Tapi besarnya di Palembang. Besarnya di Palembang ya. Orang sana. Menempatkan sekolah dasar, SMP, SMA di mana? Di Palembang semua. Oh, di Palembang semua ya. Kemudian tadi kan disalurkan oleh orang tua ya, karena katanya tadi nakal ya. Tapi sebelum disalurkan ke diarahkan ya, itu dunia pencak silat udah terbayang belum sama Denny sebelumnya? Belum ya? Kebetulan pada saat itu Denny ikut silat tuh karena ada ekstrakurikuler di sekolah, disarankan juga oleh mama. Oh, disarankan ya. Tapi belum terbayang sama sekali ya? Belum terbayang ya. Kemudian kita lompat lagi ke prestasi tadi ya. Prestasi tadi yang mengesankan ya. Kemudian mungkin ada yang mungkin menjadi tidak mengesankan ya. Ada nggak ya? Mungkin ada cita-cita yang belum tersampaikan. Mungkin target juara tiba-tiba enggak. Atau gimana? Bisa Denny cerita. Kalau yang tidak mengesankan menurut Denny sih ketika saya cedera kali ya. Cedera. Jadi pada saat cedera itu pada saat POM ASEAN di Palembang tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Nah, pada saat itu kan Denny di Laos aja emas dapat. Ketika POM ASEAN-nya tuan rumah Palembang ya. Ada target ya. Target putra daerah harus dapat juara ya. Putra daerah di tuan rumah Indonesia tepatnya di Palembang lagi kan. Di Palembang ya. Nah, itu cedera apa waktu itu si Denny? Waktu itu kenanya itu pas lagi persiapan untuk tanding itu. Jadi sebelum tanding ligamen Denny itu putus. Tapi pas nyangka tuh kayak keselio biasa. Diurut ini kok gak sembuh-sembuh. Jadi kayak kalau jalan tuh kayak geser kayak itu. Nah, ternyata pas dilihat ligamennya putus. Tapi Denny tetap memutuskan untuk tanding. Tanding ya. Dan alhamdulillah masih dapat juara 3 sih. Juara 3. Walaupun targetnya juara 1 itu ya. Itu menurut Denny agak kecewa. Kecewa ya. Ya karena tidak memberikan perlawanan yang maksimal. Mungkin ada sesuatu yang kurang ya. Iya. Tadi saya baca juga ada cedera di hidung ya. Hidung waktu itu pertandingan waktu kapan itu Den? SEA Games. SEA Games ya. Itu mempengaruhi nggak itu Den?
mempengaruhi emosi sih. Karena ya? kalau di silat tuh kita nggak boleh emosi. Kalau emosi gampang dikendalikan lawan. Gampang dikendalikan lawan ya. Jadi kadang kita di silat nih nggak tahu nih, tiba-tiba udah, aduh ini udah bengkok patah, ini nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan ya. Oke ya. Tapi itu resiko. Pilihan. Ya? Kalau dalam pertanding ya, lawan yang terberat itu gimana menurut Denny? Kalau lawan sih sekarang udah merata sih, semua bagus. Biasanya yang banyak berat kalau Denny pribadi ya daerah Jawa. Di daerah Jawa ya. Jawa, DKI, Bali kayak gitulah sih. Oke. Kalau Sumsel sendiri ya, saya mau tanya ya, minat anak muda sekarang ya untuk dunia pencaksilat atau menekuni dunia pencaksilat menurut Denny gimana? Sebagai seorang pelatih. Kalau di Sumsel sih bagus ya, peminatnya bagus. Ya. Lumayan banyak ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Jadi masih bisa bersaing juga keluar. Masih bisa bersaing ya. Kemudian saya tanya juga tentang atlet nih ya. Nah itu atlet yang bertanding yang sekarang menurut Denny yang sudah untuk bertanding ya, gimana kondisinya sekarang? Kalau atlet sekarang ini ya atlet muda banyak yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus ya. Waktu PON terakhir gimana prestasi Sumsel Den? PON terakhir Sumsel dapat 1 emas, 3 perunggu apa 4 perunggu ya? 4 perunggu ya. Pokoknya ada emas 1 emas. Ada emas ya. Dan menurut Denny itu prestasinya gimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi bisa bersaing kita. Bisa bersaing ya. Nah kalau apresiasi pemerintah gimana ini Den? Agak serius dikit kita nanya nih Den. Kalau apresiasi pemerintah sih, alhamdulillah kalau kayak bonus itu ada ya? Ada ya. Cuman lebih ke fasilitas sih kalau menurut ini agak kurang. Ya, fasilitas. Mungkin tempat apa namanya? Sasana atau tempat bertanding ya. Padepokan kayak itu enggak ada kita. Mungkin ada usulan, mungkin ada pejabat terkait nanti nonton. Ya semoga di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang dikhususkan dibangunkan padepokan pencak silat. Oh, itu ya. Jadi di tempat khusus latihan, semua perguruan bisa latihan di sana. Nah, ini usul untuk kesekian kalinya ya. Waktu itu kita juga ada undang atlet ya. Waktu itu Anissa ya menginginkan pemerintah membangun sasana juga ya, tempat pelatihan ya. Ya Denny juga pribadi ya jika ada rezeki pengen bangun padepokan di rumah Denny juga kayak. Di rumah Denny ya. Biar para siapapun pesilatnya boleh latihan tempat. Boleh latihan ya. Tadi tercerita soal bonus ya. Nah, saya pengen tanya ya, bagi Denny sendiri atau para atlet sendiri bonus itu gimana? Arti sebuah bonus ya bagi seorang atlet. Penting sih. Penting ya. Karena itulah penyemangat juangnya ya. Kata orang Palembang tuh yang ditunggu ya. Yang ditunggu ya. Jadi tungguan ya. Jadi kalau pajak cepat dibayar ya. Nah, itu ini kadang bonusnya suka macet sih. Macet ya. Jadi harapannya jangan macet lah. Jangan macet ya. Kita berjuang nggak main-main sampai kadang putus, berdarah, patah kan. Ya, dan mempertaruhkan nama baik daerah ya. Betul. Jadi kadang kalau kita kalah kita disalahkan ya. Disalahkan ya. Menang lambat. Tapi semoga di Sumatera Selatan nggak ngaret ya. Nggak ngaret ya, insya Allah ya. Ini harapan untuk para pengambil kebijakan ya. Oke ya. Dan kemudian untuk nilai bonus, kalau Denny menilai tanpa menyebutkan angka lah ya, antara Pulau Jawa sama Sumsel misalnya ya. Masih Pulau Jawa sih. Jadi masih Pulau Jawa ya. Kalau bisa di Sumatera Selatan tuh dibangunkan rumah. Karena rumah apa ini namanya? Lebih ke rinci. Rumah bener. Jadi kalau istri saya tuh dia bonus PON di Jawa Barat dia dapat rumah. Dibangunkan rumah maksudnya ya? Dibangunkan rumah. Oh ya. Karena sudah mengharumkan nama daerah ya. Jadi kalau udah diikat rumah dia nggak bisa pergi nih. Karena kan atlet kalau misalkan ditawarin mau nggak kamu mewakili sini, dikasih bonus yang lebih nih, misalkan Papua kemarin 1 miliar nih. 1 miliar atau ditawarin keluar negeri ya? Nah, itu ngomong-ngomong pernah ditawarin nggak keluar negeri itu Denny? Kalau Denny sendiri sih kayaknya tetap di Indonesia. Walaupun ya? Misalkan Denny ditawarin di provinsi lain, Denny tetap di Sumatera Selatan. Tetap sih. Di Sumatera Selatan ya. Tapi itu atlet mungkin sering ya mendapat iming-iming ya. Sering itu. Ya. Oh, ini berprestasi. Ada juga atlet Sumatera Selatan kita kemarin mewakili PON di Papua, dia emas dapat 1 miliar ya di sana. Oh, itu ya. 1 miliar ya. 1 miliar ya di lumayan sini. Ya. Mungkin kan salah satunya itu kalau misalkan atlet dipertahankan, dienakin sini dia nggak akan pergi. Oke, ngomong-ngomong soal bonus, ini istrinya kemarin dapat rumah ya? Dapat. Oh, ya. Dapat rumah ya. Tapi itu juara dunia ya? PON. Oh, waktu PON ya? PON dan Asian Games. Jadi Asian Games beliau dapat PNS juga. Oh, dapat PNS juga dapat ya? PNS di Kemenpora. Di Kemenpora. Jadi alhamdulillah sih olahraga sekarang tuh sudah
menjanjikan bagi atlet yang benar-benar berprestasi. Itu catatan ya, berprestasi, bukan cuma atlet-atlet doang. Oke, atlet-atlet. Ini memang dihargai sekarang. Memang dihargai. Jadi itu harapan Denny ya dan istri tercinta ya. Ada apresiasi yang tinggi untuk atlet yang sudah mengharumkan nama daerah ya. Berjuang habis-habisan ya. Yang disebut Denny kadang-kadang apa tapi jarinya apa? Bengkok atau hidung berdarah ya. Sudah sewajarnya dapat bonus ya. Nah, ini suara hati dari seorang atlet ya. Ngomong-ngomong kita ditemani tim kreatif ini Den. Ada Ilham, kemudian ada Maggie. Ilham ada yang tanya? Mungkin itu Jilnya deketin sama papanya nggak apa-apa. Sambil itu, muncul di YouTube Lensa SN Jil. Iya. Ilham ada yang mau tanya? Iya mau tanya Kak. Boleh. Tempat kemarin viral kan ada jual medalinya. Ini agak. Sebenarnya kalau jual medali juga medali itu nggak bisa dihargai kayak emas beneran juga sih ya. Oh itu ya. Karena kalau jual medali aja beli toko sport bisa sebenarnya kan. Iya ya. Tapi sedih juga. Kenapa dia jual medali? Ya mungkin pada saat itu dia nggak diapresiasi kan ya oleh. Oh nggak diapresiasi ya. Itu sedih ya. Itu ya harapan kita juga para pemerintah juga memperhatikan bukan cuma atlet-atlet sekarang tapi atlet-atlet legend yang dulu-dulu karena banyak atlet yang dulu kurang diperhatikan. Kalau sekarang kan sudah enak ini. Sudah enak ya jadi pegawai apa misalnya ya, jadi PNS kan, ya. Sedih juga sih. Sedih ya. Cuma si Denny udah jadi pegawai lebih fokus ke olahraga ya. Mungkin cuma saya nih yang kerja tapi malah berhenti kerja. Ngomong-ngomong Denny boleh sebutkan tempat latihannya? Mungkin ada warga Palembang yang berminat yang belum tahu, boleh silakan Den. Kalau kemarin Denny di beberapa sekolah karena lagi di pandemi sekolah tutup latihan, sekarang latihannya di Puncak Sekuning di Puncak Sekuning ya. Jembatan Dam apa itu ya. Kemudian kalau ada anak muda yang masih katakanlah masih minim informasi, saran untuk menjadi seorang atlet pencak silat itu apa? Untuk untuk latihan dulu. Untuk latihan sih pasti niat ya. dan tujuan. Kadang kalau orang ini ikut-ikutan itu yang malah berhenti di tengah jalan. Harus ada niat dari hati dulu ya. Betul, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan malah mungkin beberapa waktu berhenti tengah jalan. Berhenti tengah jalan ya. Iya, kawannya berhenti dia ikut berhenti entar. Tapi kalau dia niat. Ngomong-ngomong anak didik atau anak latih Denny ada berapa orang nih Den? Aduh, banyak ya? Banyak sekali ya. Oke ya. Infonya banyak melatih uang dari berbagai kalangan ini Den ya. Nah, boleh Denny sebut nah sesi kedua ini kita masuk Palembang ya Den. Laju. Laju. Boleh Denny cerita ke? Ya alhamdulillah Denny dari beberapa ngelatih, ada yang ngelatih anak usia dini, SD, SMP, SMA, mahasiswa juga, dewasa, bahkan TNI juga. TNI juga ya. Nah ini cak mana bedanya antara melatih orang dari berbagai kalangan ini Den? Jadi yang menurut Denny paling enak tuh ngelatih TNI. TNI ya? Ya, TNI itu mau dimarah, dibentak dia cepet tangkap. Cepat tangkap ya. Tapi yang paling sulit. Yang paling sulit itu ngelatih anak usia dini. Oh itu harus dengan kesabaran ya. Betul, harus kesabaran. Nggak bisa disamaratakan kita. Jadi kita pelatih juga harus harus bisa tahu karakter mereka masing-masing. Jadi nggak semua siswa, semua atlet tuh bisa sama rata. Ada yang bisa dibentak, ada yang enggak. Gitu. Mungkin ada yang nangis mungkin mah kalau masih kecil ya. Iya. Jadi kalau ngelatih yang kecil tuh penuh tantangan sih. Penuh tantangan dan kesabaran ya. Ngomong-ngomong umur berapa boleh masuk untuk latihan pencak silat itu Den? Kalau dari Denny pribadi sih umur yang boleh ikut pencak silat tuh yang penting dia ngerti, disuruh. Oh ngerti disuruh kalau ya. Dia baru keluar lahir ngerti suruh silakan latihan. Yang penting bisa disuruh aja sih. Oke. Tantangan terberat ya dalam melatih itu apa Den ya? Secara umum lah Den. Tantangan terberat sih ngiyakinin atlet. Meyakinkan atlet kadang ya. Atlet ini ketika dia baru pertama kali turun mental down. Nah ini yang susah nih. Yang membuat mental down itu apa misalnya? Kena marah atau mano Den? Takut ngelawan musuh misalkan kayak itu. Oh dia senior, aku baru pertama kali turun kayak itu. Nah ini tantangan ini. Oke. Itu ya menumbuhkan kepercayaan diri ya. Itu butuh itu juga itu ya. Proses yang lama itu berarti ya. Butuh pengalaman. Meyakinkan dia tuh itu berat banget. Jadi memang kita benar-benar harus pendekatan banget sama atlet itu. Pendekatan ya. Kemudian menurut Denny berapa tahun orang itu dari misalnya usia SD ya, dia bisa untuk bertanding ya latihannya? Karena sekarang ini alhamdulillah kejuaraan sudah banyak. Jadi untuk kejuaraan SD pun ada. Ada ya. Jadi dan
atlet-atlet sekarang tuh pada pinter-pinter. Baru latihan berapa bulan ikut tanding udah bisa menang kayak gitu. Jadi tergantung atletnya juga. Tergantung atletnya juga. Jadi nggak ada apa namanya jenjang ya. Misalnya harus 3 tahun, 4 tahun. Ada juga dia yang baru ikut dia langsung juara, ada juga kayak gitu. Oh ada juga ya. Boleh disebutkan oleh Denny anak didiknya sudah menjadi juara di antaranya ya. Kemarin ada beberapa yang juara di Sepalembang ya. Ada juga yang lolos Popda itu ada berapa? Yang ke nasional juga kemarin ada dia ya di tingkat pelajar O2SN juga dia dapat. Sudah banyak ya? Udah banyak. Ada juga yang sudah jadi tentara juga ada juga. Oh ada juga yang jadi. Itu bagaimana hubungannya dengan Denny? Alhamdulillah sih, jadi mereka yang udah tidak lagi dilatih ya maksudnya ya? Masih berhubungan juga. Masih berhubungan ya? Dia jadi ikut misalkan militer itu dari jalur prestasi juga. Prestasi ya. Dan dihargai. Oh, dan dihargai ya. Mungkin ada cita-cita Denny yang belum tercapai atau masih jadi angan-angan nih. Aku pengennya mah itu, aku pengen itu. Mungkin ada boleh disampaikan dengan Lensa SN ini, Den. Ya kalau Denny sih pengen punya padepokan sendiri. Oh itu ya, padepokan sendiri ya. Oh lebih ini ya untuk melatih ya? Iya melatih dan perguruan lain siapapun boleh ikut latihan di tempat boleh ini. Ya. Kalau Denny sendiri masih bisa ikut bertanding atau gimana? Kalau secara umur bisa. Masih bisa tapi ya? Denny sudah pensiun karena cedera tadi yang ligamen putus itu. Jadi oh itu ya? Putus itu sembuhnya cuman pada saat operasi. Nah Denny sudah operasi tapi pemulihannya kurang. Denny baru berapa bulan udah ikut tanding lagi putus lagi dia. Oke. Jadi memutuskan jadi pelatih saya. Nah ini ngomong agak di luar ini dunia pencak silat dengan istri tercinta. Ngomong-ngomong istri tercinta juga juara dunia ya. Ketemunya di mana nih Den? Kalau ketemu boleh cerita nggak ini? Kalau pertama kali ketemu dulu itu tahun 2007 waktu pertandingan pelajar kita di Kalimantan Barat. Cuman nggak kenal deket. Nah pada saat di SEA Games saya di Jakarta diplatnaskan dan istri saya dipanggil untuk diikutkan jadi lawan tanding kami tim pelatnas. Di situ dekat di sana sih. Pada saat saya boleh diceritakan ini karena suami istri di dunia yang sama ya. Sinerginya gimana ini? Alhamdulillah enak jadi. Klik ya? Klik nyambung. Ya? Nyambung ya. Jadi saling support ya dan ya. Oke ya. Udah berapa menit kita tim kreatif? 24 menit kita ngobrolnya asik bener ya. Udah tidak terasa hampir 30 menit ya. Dan biasanya kita di ujung obrolan kita ada pesan dan kesan atau harapan ya dari tokoh yang hadir ya. Karena Denny dari dunia pencaksilat, mungkin di dunia pencaksilat itu mungkin ada harapan atau pesan untuk anak-anak muda aja mungkin Den ya. Silakan Den, kameranya di sana Den. Oke, pesan saya mungkin buat para anak-anak muda yang pengen jadi atlet silahkan karena sekarang olahraga itu sudah diperhitungkan, sudah diperhitungkan. Jadi kalau mau berprestasi itu dimulai dari sekarang. Jadi dimulai dari semakin dia cepat ikut dari SD pun itu makin bagus karena jenjangnya masih jauh. Jadi memang bagus banget. Dan semoga juga para pemerintah juga lebih memperhatikan para atlet-atletnya ya, lebih dimanjain juga untuk misalkan fasilitasnya. Dan bonusnya juga dinaikkan kali ya. Iya, itu penting itu. Dan kalau selesai pertandingan harus langsung dibayar ya. Nah, ini rahasia sedikit. Ini saya sering ngobrol-ngobrol dengan para atlet karena bonus itu tungguan, Gus. Tungguan. Jadi kadang demo dulu. Jadi jangan salah mau katanya. Kalau sudah pertandingan langsung dibayar dan agak besar dikit katanya. Oke, penonton Lensa SN, obrolan dengan Denny tanpa terasa udah hampir 30 menit ya, dan kita udah di ujung obrolan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.